Partai Demokrat marah besar. Jadi memang ini sulit betul bagi Demokrat mau kemana, dan harapan lagi-lagi tadi harapan untuk menjadikan AHY jadi wakil presiden, calon wakil presiden itu menjadi seperti hilang begitu saja dan kelihatannya sudah sulit sekali diraih. Calon itu semua berpikir bahwa harus punya dukungan dari NU, terutama wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahwa warga NU yang sedemikian banyak itu dalam pilihan politik itu tidak bisa memang tidak bisa hanya dikomando satu orang. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kelihatannya marah besar. Dia merasa diprank, dia merasa dikhianati oleh teman koalisinya, terutama Surya Paloh dan Nasdem. Dalam jumpa pers tadi malam nampak sekali ya kegundahannya, kegelisahannya. Ya, ini wajar. Kemarahannya itu menjadi sesuatu yang bisa dimaklumi karena apa? Dengan koalisi baru yang kemungkinan akan segera terbentuk ini antara Nasdem dan PKB, yang kemungkinan nanti akan mengusung Anies dan Caimin, ini betul-betul menjadi malapetaka bagi Demokrat. AHY, anak baretnya SBY yang semula digadang-gadang menjadi wakil presiden berpasangan dengan Anies, ini kayak runtuh. Harapan untuk menjadi wakil presiden ini menjadi hilang begitu saja. Karena terus terang dengan bubarnya koalisi ini, karena kelihatannya kan sudah hampir 90% kan Demokrat sudah marah dan akan meninggalkan koalisi ini. Akhirnya Demokrat sudah tidak di koalisi bersama PKS dan Nasdem. Dengan bubarnya ini atau dengan keluarnya Demokrat dari koalisi bersama PKS dan Nasdem ini memang menyulitkan betul langkah SBY kemudian atau langkah AHY kemudian. AHY mau dipasang di mana coba? Umpama akhirnya lari ke PDIP. Jelas nggak mungkin dijadikan wakil presiden tuh kelihatannya kecil sekali. Dan satu itu. Nomor dua, kelihatannya persoalan masa lalu antara SBY dan Mega itu tidak gampang dicairkan. Itu masih jadi kendala yang cukup menghambat itu. Kemungkinan kedua, lari ke koalisinya Prabowo. Mungkin ini agak lebih mudah masuk ke sini. Tapi lagi-lagi peluang untuk menjadi wakil presiden sudah tidak ada. Artinya apa? Dengan main matanya, dengan diem-diem Mohaimin punya deal dengan Surya Paloh ini memang betul-betul meruntuhkan, menghancurkan harapan AHY untuk menjadi wakil presiden. Wajar bila bapaknya, bila SBY ya, yang sudah mengkader anaknya sedemikian rupa gitu kan, dan posisinya sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat marah besar. Jadi memang ini sulit betul bagi Demokrat mau kemana, dan harapan lagi-lagi tadi harapan untuk menjadikan AHY jadi wakil presiden, calon wakil presiden itu menjadi seperti hilang begitu saja dan kelihatannya sudah sulit sekali diraih. Sementara PKS kayaknya masih tenang-tenang saja. Karena PKS itu apa? Ketika masih ada Anies itu dia merasa dirinya atau partainya itu masih terwakili. Jadi representasi PKS itu masih di Anies. Jadi ketika di situ masih ada Anies nanti ya, yang seandainya diusung oleh PKB dan Nasdem ya, Anies calonnya, PKS kelihatannya masih aman-aman saja. Berarti yang gusar, yang kelihatannya nanti akan kesulitan menempatkan diri di mana itu adalah ya Demokrat. Maka wajar kalau dalam jumpa pers tadi malam, Jumat malam Sabtu 1 September ini, SBY nampak marah sekali, nampak memendam perasaan yang luar biasa, dan dia ya menduga beberapa hal lah bahwa ini sudah diskenario macam-macam untuk menyudutkan dirinya. Tapi namanya politik ya seperti itu, dan kelihatannya SBY terlalu baper, terlalu bawa itu ke perasaan. Ya seperti itulah yang namanya politik ya seperti itu. Ada yang
ya tahu-tahu belok tanpa memberikan lampu. Itu kan biasa itu dalam politik seperti itu. Terus kemudian ketika nanti sudah deal betul bahwa Anies memang berpasangan dengan Muhaimin, ini ada juga yang akhirnya mendapatkan berkah ini. Ini kelihatannya sudah mulai ya, karena memang sudah mendekati ya, tinggal tidak lama lagi harus sudah fix pasangan-pasangan ini. Ketika Muhaimin itu sudah masuk di dalam koalisi bersama Nasdem, ini akhirnya akan terbuka peluang bagi beberapa orang untuk menjadi wakil presiden. Menurut saya orang yang nanti akan berpeluang besar itu satu, Mahfud MD. Mahfud MD ini kemungkinan besar akan dipakai oleh Bu Mega untuk berpasangan dengan Ganjar. Mohon maaf ya, saya betul-betul mohon maaf bagi pendukung TGB ya. Memang kelihatannya kalau saya harus realistis, saya harus objektif bahwa kelihatannya petanya seperti itu. Dugaan saya nanti yang berpeluang besar adalah satu, Pak Mahfud yang nanti akan dipasangkan dengan Ganjar. Dua, kemungkinan lagi adalah bisa jadi Erick Thohir yang kemungkinan akan dipasangkan dengan Prabowo. Di luar dua orang ini ada dua orang lagi menurut saya yang berpeluang besar, antara Mbak Yeni dan Bu Khofifah. Atau kalau Bu Khofifah tidak dimasukkan ya Mbak Yeni. Tiga orang ini menurut saya akan berpeluang besar. Kenapa saya mempunyai prediksi seperti itu? Karena begini loh. Begitu Anies itu berpasangan dengan Muhaimin, bagaimanapun Muhaimin itu tetap mempresentasikan PKB dan NU. Karena memang calon itu semua berpikir bahwa harus punya dukungan dari NU, terutama wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, Anies selama ini mengapa kesannya tuh enggan berpasangan dengan AHY, itu kan masih mencari itu. Nah, sekarang udah dapat Muhaimin. Artinya apa? Kalau sekarang Anies berpasangan dengan Muhaimin, berarti Anies sudah punya peluang untuk mendapatkan lumbung suara di basis NU, yaitu Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Nah, ini tentu Prabowo dengan PDI atau Prabowo dan Ganjar nggak mau kehilangan kesempatan itu. Maka tadi saya katakan, mau tidak mau situasinya semakin mengerucut bahwa Ganjar kelihatannya akan segera berburu, akan segera memastikan kayaknya Pak Mahfud akan dipakai. Dan ini memang peluangnya menjadi besar gitu. Terus kemudian tadi saya katakan Erick ya. Erick itu karena selama ini sudah mencoba gitu ya, di branding menjadi bagian dari NU, dari masuk Banser dulu, menjadi panitia 1 abad, itu kelihatannya Erick akan dicoba dijadikan representasi NU. Plus Erick itu kan punya amunisi luar biasa kan, dan kelihatannya karena ini juga yang dijadikan tawaran oleh PAN, kelihatannya Prabowo akan pakai ini. Tapi ini masih kemungkinan itu yang lain masih ada. Kemudian tadi baik Mbak Yeni maupun Khofifah itu bisa dipakai di Ganjar. Artinya kalau tidak pakai Pak Mahfud, Bu Mega bisa jadi pakai Mbak Yeni atau Pak Khofifah. Tapi kelihatannya Pak Mahfud lebih berpeluang gitu ya. Artinya kalau di Prabowo ini tidak pakai Erick, itu juga bisa jadi pakai Mbak Yeni atau Bu Khofifah. Tapi intinya artinya apa? Sekarang ini kalau nanti calonnya presiden itu 3, ini kelihatan tiga-tiganya tidak berani kalau tidak berpasangan dengan kader, berpasangan dengan tokoh yang merepresentasikan NU. Maka tadi saya sebutkan itu. Nggak tahu lagi kalau nanti kemarin seperti konten saya kemarin, bisa saja si P3, Sandiaga Uno itu mencoba mengajak PKS dan mengajak Demokrat bikin koalisi baru seandainya Sandiaga berpasangan dengan AY. Tapi menurut saya kecil kemungkinan itu, karena kelihatannya P3 sudah nyaman dengan PDI dan kemungkinan kan nanti jatah menterinya dapat gitu kan. Dan PKS kelihatannya sudah nyaman dengan Nasdem dan PKB. Jadi Demokrat sendiri ya, kecuali kalau PKS juga nggak menerima ya, PKS tidak menerima adanya PKB dan Muhaimin, itu mungkin ada peluang untuk koalisi baru. Tapi kelihatannya enggak. Kelihatannya ini akan terkunci di 3 orang, yaitu Anies dengan Muhaimin, Prabowo kemungkinan dengan Erick atau mungkin Mbak Yeni itu atau Bu Khofifah. Sebaliknya, jadi dugaan saya Prabowo ranking 1-nya wakilnya kemungkinan Erick,
Baru setelah itu nanti kalau tidak berarti kemungkinan Mbak Yeni atau Bu Khofifah. Di sini juga demikian. Menurut saya Bu Mega kelihatannya akan melihat orang yang paling potensial untuk diambil adalah Pak Mahfud. Baru kalau Pak Mahfud tidak, mungkin dengan berbagai pertimbangan baru masuk di calon-calon mungkin Mbak Yeni atau Bu Khofifah. Ya bisa saja nanti Pak Said Agil, bisa jadi Pak Nazaruddin Umar. Tapi menurut saya yang berikutnya nama-nama yang kayak Pak Said, kayak Pak Nazaruddin itu kelihatan kecil, yang kelihatan sudah mendekati ya 4 orang tadi. Paling tidak ya tadi Pak Mahfud, Erik, Mbak Yeni, Bu Khofifah. Nah, karena lagi-lagi tadi bahwa semua capres ya kelihatannya tidak berani kalau tidak berpasangan dengan tokoh NU. Karena apa? Selama ini pengalaman membuktikan bahwa kemenangan itu ditentukan Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan itu adalah lumbung suara bagi NU. Dan kemudian yang ini sudah diketahui banyak orang bahwa warga NU yang sedemikian banyak itu dalam pilihan politik itu tidak bisa memang tidak bisa hanya dikomando satu orang. Taruh tadi Caimin ya dengan PKB-nya. Itu tidak dengan serta-merta. Karena apa? Orang NU itu sebagian akan ikut Gus Yahya, ya toh, akan ikut Gus Ipul, akan ikut kiai-kiai yang selama ini mendampingi mereka, selama ini membimbing mereka. Jadi cair sekali. Maka mau tidak mau akhirnya tadi terpolarisasi menjadi beberapa orang tadi. Itu dugaan saya. Tapi seandainya dugaan itu betul-betul terjadi, kita patut bersyukur, ya. Patut bersyukur di mana? Kemungkinan polarisasi, kemungkinan masyarakat kita terbelah seperti pemilu 2014 dan pemilu 2019 kelihatannya akan tidak terjadi lagi. Artinya apa? Kekhawatiran kita, kecemasan kita yang dulu itu kan ketika Pilpres itu terjadi eskalasi yang penggumpalan ya, begitu head to head, hadap-hadapan gitu kan, cebong dan kampret gitu ya. Kalau ini nanti wakilnya 4-4-nya itu dari NU, kelihatannya akan lebih cair. Anies yang selama ini dikonotasikan sebagai bapak politik identitas, ini kelihatannya kalau Muhammad di situ kelihatannya akan pudar pelan-pelan ini. Simbol ini akan pudar, apalagi nanti yang mengusung Nasdem gitu kan. PKS kan hanya menjadi bagian saja, tapi di dalam ada Nasdem dan PKB, kelihatannya akan sedikit luntur sehingga tidak terlalu mengkristal di sini. Dan lucu kalau nanti di situ wakilnya Muhammad terus membuat istilahnya politisasi agama kayak dulu itu kan, kalau nggak milih ini nanti khawatir tidak ada yang nyembah Allah itu kan nggak mungkin. Itu orang NU akan ketawa kalau sampai ada orang yang seperti itu, dan ini akan kemungkinan tidak akan terjadi. Jadi kita suka aja ya, meskipun mungkin sekarang itu ada yang gundah, ada yang galau gara-gara perubahan peta politik yang demikian cepat, tapi menurut saya ini justru patut kita syukuri. Apalagi warga NU harus bersyukur, karena dengan ini kelihatannya nanti calonnya itu semuanya mengandung unsur NU. Enak, jadi nggak perlu bersitegang, santai aja datang ke TPS, pilih saja sesuai dengan hati nurani, karena tiga-tiganya ada kader NU kan. Dan untuk warga negara Indonesia secara keseluruhan ya tadi bersyukur, insya Allah dengan seandainya dugaan saya tadi benar, maka polarisasi seperti Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu kelihatan tidak akan terjadi. Karena apa? Tadi ini sudah lebih cair nanti, dan kelihatannya selama ini yang dimimpi-mimpikan Presiden Jokowi, karena dia tidak ingin itu terjadi, dan kelihatannya Jokowi sampai merangkul Prabowo macam-macam, berbagai manuver politik dia lakukan, itu kelihatan targetnya memang itu, menghilangkan polarisasi seperti yang terjadi pada waktu Pilpres 2019 dan Pilpres 2014. Kalau ini terjadi patut kita syukuri, dan semoga Pilpres 2024 nanti berjalan dengan adem, berjalan dengan menyenangkan, warga betul-betul merasakan pesta demokrasi, tidak dalam situasi yang terancam, tapi dalam situasi yang sukacita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.